Nah, di sini sudah aku siapkan 2 liter beras ketan. Ini mau aku cuci dulu, terus mau aku rendam semalaman, atau kalau nggak semalaman bisa direndam sampai 4 jam aja ya. Untuk bahan isiannya di sini ada 1 kilo filet dada ayam yang sudah direbus dan juga disuir-suir. Lalu ada daun salam dan juga serai, bawang merah, bawang putih dan juga kemiri yang sudah disangrai ya. Lalu ada kaldu ayam bubuk dan juga garam. Di sini ada ketumbar bubuk, lada bubuk dan juga gula pasir. Nah, ini untuk bumbu halusnya di sini mau aku blender. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga ketumbar bubuk ya. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan juga daun salam dan juga serainya. Tumis sampai bumbu matang dan harum ya. Setelah itu masukkan bumbu-bumbunya, masukkan kaldu ayam bubuk, garam, lada bubuk dan juga gula pasir. Selanjutnya masukkan santan 300 ml. Nah, ini diaduk sampai santannya mendidih dan juga matang. Lalu setelah mendidih, masukkan ayam suwirnya ya. Ini dimasak sampai meresap santannya dan juga ayamnya sedikit kering. Jadi agar lempernya awet, ini pastikan masak ayamnya harus benar-benar sampai kering ya, dan tidak ada kandungan airnya lagi. Nah, ini sudah cukup. Lalu aku mau pindahkan ke wadah lain. Untuk wadahnya juga pastikan bersih ya. Setelah itu aku mau kukus beras ketannya yang sudah aku diamkan semalaman. Ini dikukus sampai setengah matang ya, atau sekitar 20 menit. Sementara itu, sambil menunggu ketannya dikukus, di sini sudah aku siapkan 1 liter santan kental, lalu 2 batang serai, 4 lembar daun salam, dan juga 1,5 sendok makan garam. Nah, ini untuk santannya mau aku masak di atas api kecil sampai mendidih ya. Nah, kalau santannya sudah mendidih seperti ini sudah siap digunakan. Nah, untuk ketannya ini sudah aku kukus selama 20 menit ya. Lalu mau aku pindahkan ke wadah lain. Selanjutnya, siram ketan yang masih panas dengan santan yang tadi sudah kita masak. Ini santannya harus dalam keadaan panas juga ya. Lalu tuangkan semua santan ke dalam ketan sambil diaduk-aduk sampai semuanya rata. Nah, setelah santannya semuanya tercampur rata dengan ketan, ini mau aku diamkan selama 15 menit ya. Nah, ini sudah aku siapkan daun pisang untuk membungkus lempernya. Ini aku pakai 2 ukuran kayak gini, ukurannya bebas. Selanjutnya, kalau kukusannya sudah panas, langsung aja ini aku mau kukus ketan yang sudah tadi kita kasih santan ya.
Ini dimasukkan semua, lalu aku kukus selama 1 jam atau sampai matang. Setelah 1 jam dikukus, nah ini ketannya sudah matang ya. Lalu pindahkan ke wadah lain, biarkan sampai hangat dan bisa dibentuk. Langsung aja ini mau aku bentuk. Ini ketannya sudah dalam keadaan hangat ya. Jangan lupa pakai sarung tangan agar nanti ketannya tidak mudah basi. Ambil 1 genggam adonan atau secukupnya. Kalau mau ditimbang ini sekitar 40 gram untuk ketannya aja. Lalu bulatkan seperti ini membentuk lonjong. Lakukan sampai adonan ketannya habis. Untuk membungkusnya, sudah aku siapkan 1 lembar daun pisang yang ukurannya kecil. Lalu ambil 1 adonan lemper dan gulungkan ya. Lalu ambil lagi daun pisang yang lebih besar ukurannya, gulung kembali seperti ini. Dan ujungnya dilipat segitiga menyerupai amplop. Nah, lalu di sini rekatkan menggunakan lidi. Seperti ini, gampang banget kan? Lakukan sampai semua adonan habis ya. Untuk resep lemper yang aku buat ini dengan 2 liter beras ketan dan juga 1 kilo daging ayam filet, itu menghasilkan sekitar 88 pieces ya. Jadi kalau kalian mau jualan itu bisa diperhitungkan bahan-bahannya berapa dan juga harga jualnya berapa. Nah, ini juga aku bikin agak banyak karena memang untuk pesanan. Karena untuk setiap daerah untuk bahannya itu beda-beda, jadi memang tidak aku cantumkan untuk keterangan harga-harga bahannya. Jadi kalau kalian mau hitung modal itu sesuaikan saja dengan bahan-bahan yang kalian beli. Nah, ini dia lemper ayamnya sudah jadi. Ini menarik banget bungkusnya kalau untuk dijual. Langkah pertama aku mau bikin kulit martabaknya dulu. Di sini aku siapkan 300 gram tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, lalu tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian ini diaduk sampai tercampur. Nah, kalau sudah tercampur, kemudian tambahkan 650 ml air. Aku masukkan airnya sedikit dulu sambil terus diaduk supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, kalau tepungnya sudah tercampur rata dan sudah tidak ada yang bergerindil, kemudian tambahkan 2 butir telur, lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian ini diaduk rata lagi sampai benar-benar tercampur ya. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian masukkan sisa air yang tadi, aduk sampai benar-benar tercampur ya.
langkah selanjutnya panaskan teflon, kemudian tuang 1 sendok sayur adonan kulit martabak ke dalam teflon sambil diputar. Nah, kalau bagian pinggir kulitnya sudah kering berarti sudah matang, kemudian sisihkan. Nah, lakukan lagi hal yang sama sampai adonan habis. Nah, ini dia kulitnya sudah jadi. Ini beneran kulitnya itu lentur banget, anti sobek, nggak lengket sama sekali. Tuh aku tarik-tarik dan aku remas seperti ini aja, nggak lengket sama sekali ya teman-teman. Pokoknya ini recommended banget. Ini juga bisa untuk kulit risol ya. Nah, langkah selanjutnya di sini aku mau buat isiannya. Di sini aku mau tumis 1 butir bawang bombay dan 3 butir bawang putih. Ini ditumis sampai bawangnya layu dan matang ya. Kemudian aku tambahkan sosis 4 buah yang sudah dipotong kecil seperti ini. Tumis sosisnya sampai matang. Kemudian tambahkan 8 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Lalu tambahkan bumbunya, aku pakai garam, lada bubuk dan juga kaldu ayam. Kemudian tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Aduk sampai daun bawangnya layu ya. Nah, setelah daun bawangnya layu, kemudian tambahkan 4 butir telur yang sudah dikocok lepas. Ini telurnya dimasak cukup sampai setengah matang aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini sudah cukup, lalu sisihkan. Kemudian ini mau aku bentuk, ambil 1 kulit martabak, kemudian isi dengan isian sebanyak 1 sendok makan penuh. Lah, kemudian ini dilipat membentuk segi 4 ya teman-teman. Nah, supaya lebih rekat, di sini aku pakai lem. Lemnya ini dari campuran tepung terigu dan air ya. Nah, ini tujuannya supaya pada saat digoreng kulitnya itu tidak terbuka. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya bentuk lagi. Nah, untuk kali ini aku bentuk menjadi segitiga ya teman-teman. Jadi ini selera teman-teman aja, mau bentuknya kotak atau segitiga itu sama-sama cakep ya. Nah, ini ambil 1 lembar kulit martabak, kemudian isi dengan 1 sendok makan penuh. Nah, lipat bagian pinggir sisi kanan dan kiri. Mohon maaf tadi videonya ngeblur ya teman-teman. Nah, kemudian bagian kiri dan kanan ini dilapisi tepung terigu supaya lebih merekat ya. Nah, ini dia hasilnya, ini rapih banget. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 23-25 pieces ya. Ini mau langsung aku goreng menggunakan minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Goreng menggunakan api sedang aja ya sampai kecoklatan. Nah, kalau satu sisi sudah kecoklatan, ini langsung aja dibalik, lanjut goreng sampai kecoklatan dan kering ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah matang. Tapi kalau teman-teman mau lebih garing dan kering lagi, ini bisa sampai warnanya itu lebih coklat lagi ya. Kemudian ini ditiriskan. Nah, ini dia hasilnya martabak telur. Ini beneran simple dan gampang banget bikinnya ya, dan ini wajib banget dicoba. Nah, di sini sudah aku siapkan beberapa buah sosis karena di sini aku pakai sosis yang ukurannya agak panjang. Jadi untuk satu sosis aku bagi menjadi 5 bagian. Ini untuk sosisnya itu merek apa aja dan rasanya itu opsional ya teman-teman. Jadi terserah teman-teman aja mau pakai sosis rasa apa. Lalu bagian atasnya dibelah menjadi 4 kayak gini ya. Nah, kemudian kalau sudah ini disisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan 15 buah tahu putih ukuran besar.
atau sekitar 1,5 kilo ya. Kemudian ini langsung aku remas-remas pakai tangan, atau teman-teman boleh juga kalau mau pakai garpu. Nah, setelah halus seperti ini, kemudian aku tambahkan 250 gram wortel yang sudah diparut. Nah, diparutnya ini aku pakai parutan untuk keju ya teman-teman, supaya teksturnya itu lebih halus. Kemudian tambahkan 4 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong kayak gini. Lalu tambahkan 3 butir telur utuh. Tambahkan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam. Kemudian 1 saset lada bubuk, kalau kurang ladanya bisa ditambah ya. Nah, kemudian ini diaduk rata aja sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian di sini aku sudah siapkan cetakannya. Aku pakai cetakan yang biasa digunakan untuk kue talam. Ini kan ada 2 cetakannya, ini aku pakai yang ukurannya lebih besar. Kemudian ini diolesi pakai minyak goreng supaya tidak lengket. Lalu masukkan adonan tahunya ke dalam cetakan sampai penuh. Lalu masukkan sosisnya di tengah-tengah. Untuk yang bagian atas itu sosisnya yang sudah dibelah ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kurang penuh ini aku tambahkan lagi bagian atasnya. Jangan lupa diratakan ya. Nah, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, kalau sudah dicetak semua, kemudian aku mau kukus di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Nah, ini ditata di atas kukusan ya. Lalu mau aku kukus selama 25 menit. Nah, ini dia hasilnya setelah dikukus. Ini sosisnya itu jadi mekar kayak gini ya teman-teman. Nah, kemudian keluarkan dari kukusnya dan lanjut kukus yang lainnya ya. Nah, ini dia hasilnya setelah dikukus. Ini nunggu agak hangat baru kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini setelah hangat, ini sebagian sudah aku keluarkan dari cetakan ya. Ini ngeluarinnya gampang banget, nggak lengket sama sekali, dan tahunya pun nggak hancur ya teman-teman. Jadi tinggal dibantu dengan sendok seperti ini tidak akan hancur. Nah, kalau semuanya sudah dikeluarkan dari cetakan, selanjutnya ini mau aku goreng. Ini sudah aku siapkan minyak panas dan juga kocokan telur. Jadi sebelum digoreng kita celupkan dulu ke kocokan telur seperti ini ya teman-teman. Usahakan minyaknya itu pakai yang banyak ya teman-teman, supaya ini tahunya itu terendam, jadi tidak usah dibalik-balik nanti. Nah, ini masukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Kemudian goreng sampai matang. Karena ini aku tidak dibalik, jadi aku geser-geser yang di pinggir itu ke tengah supaya matangnya itu merata ya teman-teman. Jadi yang warnanya coklat duluan itu akan aku angkat lebih dulu supaya nggak gosong. Ini kenapa aku nggak balik, supaya tampilan sosisnya itu tetap cantik ya. Nah, ini dia hasilnya setelah semuanya digoreng. Jadi untuk hasilnya ini 50 lebih ya teman-teman. Jadi masih ada sisa untuk icip-icip. Ini aku bikin untuk isian snack box untuk pesanan. Pertama-tama aku mau bikin lapis gula merahnya. Di sini sudah aku siapkan 600 ml santan, kemudian tambahkan 200 gram gula merah, lalu tambahkan 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, lalu tambahkan setengah sendok teh vanili cair,
lalu 1 sendok makan gula pasir. Nah ini kemudian mau aku masak di api sedang. Ini harus terus diaduk ya teman-teman supaya santannya tidak pecah. Kemudian ini dimasak sampai matang dan mendidih ya. Kalau sudah mendidih seperti ini biarkan sampai hangat. Kemudian untuk lapisan pandan dan juga lapisan yang putihnya di sini sudah aku siapkan 1200 ml santan kekentalan sedang. Kemudian tambahkan 325 gram gula pasir, 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam. Nah, ini dimasak dengan api sedang ya teman-teman. Ini harus diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Ini dimasak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih kayak gini, matikan api dan biarkan sampai hangat. Nah, untuk lapisan gula merah di sini aku tambahkan 170 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Di sini aku pakai tepung tapioka yang biasa beli di warung ya teman-teman. Kemudian tambahkan 85 gram tepung beras, lalu ini diaduk rata dulu. Kemudian tambahkan cairan gula merah yang tadi sudah kita masak. Ini larutan gula merahnya sudah dalam keadaan hangat ya teman-teman, jadi jangan dimasukkan dalam keadaan panas. Nah, kalau sudah tidak ada tepung yang bergerindil, lanjut masukkan semua cairan gula merahnya, lalu aduk rata seperti ini. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian adonannya mau aku saring untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, kalau sudah ini disisihkan dulu ya. Lanjut aku mau bikin lapisan pandan. Ini aku pakai 170 gram tepung tapioka, kemudian tambahkan 85 gram tepung beras, kemudian campurkan 600 ml santan yang tadi sudah kita masak, diambil 600 ml saja ya teman-teman. Kemudian aduk rata. Kalau sudah tidak ada tepung yang bergerindil, masukkan semua santannya, aduk rata. Nah, yang terakhir masukkan 20 ml endapan pandan. Di sini aku bikin endapan pandan 1 hari sebelumnya ya teman-teman. Kemudian karena warnanya kurang cerah, jadi aku tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian ini adonannya mau aku saring juga ya teman-teman, supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Kalau sudah disaring, ini disisihkan dulu. Nah, yang terakhir aku mau bikin lapisan putih. Aku pakai 170 gram tepung tapioka, kemudian tambahkan 85 gram tepung beras, lalu diaduk rata. Kemudian tambahkan 600 ml santan yang tadi sudah kita masak ya. Ini diaduk sampai tidak ada tepung yang bergerindil, lalu masukkan sisa santannya, lalu diaduk rata ya teman-teman. Kemudian kalau sudah tercampur rata seperti ini mau aku saring seperti tadi supaya tidak ada tepung yang masih bergerindil ya. Kemudian ini disisihkan. Nah, di sini sudah aku siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Kemudian aku olesi dengan minyak bagian pinggirnya juga ya. Nah, kemudian di sini sudah aku siapkan kukusan. Jadi kalau teman-teman pakai kukusan yang biasa, jangan lupa bagian atasnya itu dilapisi kain ya, supaya tidak ada air yang menetes. Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang. Aku masukkan sekitar 170 gram ya teman-teman. Jadi per warna itu aku bagi menjadi 5 lapis. Kemudian ini dikukus selama 5 menit. Setelah 5 menit buka kukusan, kemudian masukkan kembali adonan gula merahnya.
Ini lakukan sampai adonan gula merahnya habis ya. Kemudian kukus lagi selama 5 menit. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, tuangkan lapisan yang berwarna putih, kemudian kukus selama 5 menit. Nah, untuk per lapisnya itu ditimbang sebanyak 170 gram ya, supaya rata. Kalau sudah 5 menit, kemudian tuang lagi adonan putihnya, lakukan sampai selesai. Nah, selanjutnya untuk lapisan yang terakhir itu lapisan pandan. Ini masukkan, lalu kukus selama 5 menit. Kemudian masukkan kembali. Untuk adonan yang terakhir ini aku kukus selama 30 menit ya teman-teman, supaya kue lapisnya itu benar-benar matang. Nah, setelah 30 menit ini kue lapisnya udah mateng, kemudian langsung aja keluarkan dari kukusan ya. Lalu biarkan hingga kue lapis benar-benar dingin, karena kalau dikeluarkan dalam keadaan masih panas atau hangat itu nantinya lengket ya. Nah, ini kue lapisnya sudah dingin ya teman-teman. Kemudian untuk memudahkan mengeluarkan kue lapis dari loyang, bagian pinggir-pinggirnya aku tekan-tekan seperti ini ya, supaya memudahkan kue lapis mengeluarkannya seperti itu. Atau teman-teman bisa bantu menggunakan spatula ya. Nah, kemudian siapkan alas dan keluarkan lapis dari loyang ya. Nah, ini kalau udah ditekan-tekan bagian pinggirnya ini gampang banget mengeluarkannya. Kemudian ini aku siapkan alas lagi dan mau aku balik lagi ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, cakep banget ya. Tuh. Nah, sekarang mau aku potong kue lapisnya. Di sini sudah aku sediakan pisau. Pisaunya ini karena aku bukan pisau anti lengket, jadi aku lapisi menggunakan plastik seperti ini ya, supaya tidak lengket. Nah, ini dia cakep banget hasilnya ya teman-teman. Per layernya itu kelihatan banget. Nah, ini untuk satu loyang aku bagi menjadi 3 bagian. Untuk satu bagiannya itu aku potong lagi menjadi 13 potong ya. Jadi untuk satu loyang itu menghasilkan sekitar 39 potong. Lumayan banyak ya teman-teman. Ini tuh beneran lentur banget. Ini wajib banget coba. Rasanya juga enak dan tidak terlalu manis. Untuk bahan-bahannya di sini aku siapkan 140 ml minyak sayur, kemudian campurkan 1 saset santan instan dengan minyak sayur, kemudian diaduk rata sampai semuanya tercampur ya. Nah, kalau sudah tercampur ini disisihkan dulu. Di wadah lain siapkan 5 butir telur, kemudian tambahkan 180 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok teh emulsifier, di sini aku pakai SP. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Kemudian ini di mixer dengan speed yang paling tinggi sampai putih, kental dan berjejak. Nah, kalau tekstur adonannya sudah putih, kental dan berjejak seperti ini, kemudian masukkan 190 gram tepung terigu protein sedang. Aku masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit dulu teman-teman, sambil terus di mixer. Untuk mixernya di sini aku pakai speed yang paling rendah, cukup sampai tercampur rata aja ya. Nah, ini dibantu diputar-putar wadahnya seperti ini supaya tidak bleber ke pinggir-pinggir ya adonannya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, matikan mixer. Kemudian aku aduk kembali menggunakan spatula. Ini diaduk rata.
Selanjutnya, masukkan campuran minyak dan juga santan instan ke dalam adonan, lalu diaduk balik seperti ini. Aku masukkan secara bertahap ya teman-teman. Ini pastikan tidak ada santan yang mengendap di bagian bawah ya, harus benar-benar tercampur rata supaya pada saat dikukus bolunya tidak bantat. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian adonan mau aku bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Untuk satu bagian di sini aku beri pasta pandan ya teman-teman. Untuk pasta pandan di sini aku pakai 100 gram adonan. Kemudian untuk adonan yang ini aku pakai pewarna hijau muda. Untuk banyaknya adonan aku pakai 150 gram ya. Selanjutnya untuk yang ini aku beri pewarna merah tua, ini untuk motif semangkanya teman-teman. Di sini untuk berat adonannya 400 gram dan ini biarkan warnanya putih ya. Kemudian di sini aku sudah siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm yang sudah dialasi dengan baking paper dan dioles minyak. Kemudian di sini tuang adonan yang berwarna hijau yang menggunakan pasta pandan. Ini diratakan di dasar loyang. Nah, untuk olesannya ini aku menggunakan minyak aja pada bagian bawahnya aja ya teman-teman. Jadi di bagian sampingnya itu tidak perlu dioles minyak. Selanjutnya adonan mau aku kukus di dalam kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Aku menggunakan kelakat seperti ini yang tutupnya bentuk segitiga. Kalau teman-teman pakai kukusan biasa, ini wajib atasnya dialasi serbet ya. Ini mau aku kukus selama 10 menit. Nah, kalau sudah 10 menit, buka tutup kukusan. Ini cantik banget warnanya ya. Kemudian tuang adonan hijau muda di atas adonan hijau tua ya. Kemudian diratakan, lalu setelah itu kukus lagi selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit buka kukusan, kemudian tuang adonan yang berwarna putih, lalu ratakan. Setelah itu kukus kembali ya selama 10 menit. Jadi per layer itu dikukusnya selama 10 menit ya teman-teman. Nah, yang terakhir setelah adonan putihnya dikukus, kemudian ini masukkan adonan yang terakhir ya teman-teman, adonan yang berwarna merah. Ini diratakan, kemudian lanjut aku mau kukus selama 20 menit atau sampai matang. Nah, setelah 20 menit ini cake-nya sudah matang, kemudian mau aku keluarkan dari kukusan. Nah, setelah dikeluarkan dari kukusan, kemudian aku mau keluarkan dari loyang. Aku menggunakan alas cake seperti ini. Ini gampang banget mengeluarkannya ya teman-teman. Nah, karena aku pakai baking paper yang anti lengket, jadi ini kertasnya itu nempel di loyang ya, nggak nempel di cake seperti ini. Kemudian aku pindahkan kembali ke alas seperti ini atau talenan. Nah, ini biarkan hingga dingin baru dipotong ya.
Nah, setelah cake-nya dingin, ini mau aku potong menjadi 4 bagian. Teman-teman juga bisa dipotong menjadi 3 bagian. Kalau dirasa jadi 4 bagian itu terlalu kecil, bisa dipotong menjadi 3 bagian ya. Nah, ini dia hasilnya, cakep banget, warnanya menarik. Cake-nya juga empuk tapi kokoh ya. Nah, kalau sudah dipotong menjadi 4 bagian seperti ini, kemudian untuk satu bagiannya aku mau potong menjadi 10 buah. Teman-teman juga bisa potong menjadi 12 buah ya, tergantung selera aja ya teman-teman untuk besar kecilnya. Nah, kemudian untuk mengemasnya di sini aku sudah siapkan plastik ukuran 6 x 12 cm. Kemudian taburi dengan wijen seperti ini, lalu letakkan cake-nya seperti ini ya teman-teman. Jadi yang ada wijennya itu pada bagian yang berwarna merah. Kemudian ini disolasi. Teman-teman juga bisa pakai kertas OPP yang sudah ada lemnya ya. Nah, kira-kira seperti ini, lakukan kembali sampai semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya. Untuk satu resep menghasilkan 40 pieces atau lebih ya. Ini hasilnya empuk dan lembut banget.